Saya sudah berumur 33 tahun. Angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin tapi pesek. Ini ada orangnya mancung tapi nggak solehah. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini aja, tapi baru ninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak. Diberi air minum. Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Bolehkah seorang menyimpan perasaan pada seorang laki-laki soleh, mengharapkan laki-laki itu jadi imamnya? Boleh, apa tak boleh? Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka tak bisa dipaksa. Bisa tak kita paksa? Kau harus suka. Tak bisa. Jadi kalau ada rasa suka di dalam hati, itu tak bisa kita lawan selama sukanya kepada yang halal. Saya suka betul sama dia Pak Ustaz. Siapa tuh? Bini kawan saya. Oh, tak bisa. Itu harus kau lawan. Sekedar suka kau lawan. Lawan, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan kau intip-intip di FB dia. Minta ampun pada Allah supaya dialihkan pada yang lain. Ustaz, afwan saya mau nanya, doa amalan apa harus dilakukan untuk menggerakkan hati ikhwan yang soleh menjadi imam idaman? Jodoh-jodoh aja nih. Bersyukur kita anak-anak gadis kita pengajian, alhamdulillah. Bayangkan, dia ketik, dia tanyakan, kalian yang perempuan-perempuan, maka kalau datang pria-pria soleh ini meminang kalian, mereka datang ke ayah kalian mesti terima. Kalau tidak terima, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Apa fitnahnya? Sudah tak perlu lagi diceritakan. MBA, married by accident. Kalau mahar mahal, maka zina akan murah. Kalau jalan benar ditutup, maka jalan batil akan dibuka. Itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Akhirnya anak lajang, anak gadis back street, back belakang street jalan, back street jalan dari pintu belakang. Akhirnya bonceng ke sana, bonceng ke sini, bonceng ke sana, bonceng ke sini, masuk angin, bam. Akad nikah dalam keadaan marah. Aku nikah dengan anakku, sunai, datang rumah lagi ya. Saya seorang ikhwan. Kalau laki-laki ikhwan, kalau perempuan akhwat. Dalam Islam jenis kelamin cuma ada 2, ikhwan dan akhwat. Tak ada wanwat. Ikhwan dan akhwat. Saya ikhwan, berarti laki-laki. Saya ingin nikah, alhamdulillah. Cuma calon mertua saya minta resepsi. Bagus. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Tangannya kuning-kuning bekas minyak za'faran.
Minyak za'faran dipakai ketika orang nikah. Nabi nanya Abdurrahman bin Auf, iya, itu tanganmu kuning-kuning, iya, kamu nikah, iya, aulim walau bisatin, potonglah kambing. Kenapa nggak buat resepsi? Calon mertua minta resepsi, bagus, tapi harus megah. Wa na'udzubillah. Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu artinya ngundang 10 orang. Karena di Arab itu kalau kambing 1 ekor itu 10 orang. Artinya buatlah kenduri, walimah, resepsi walaupun yang diundang hanya 10 orang, 1 ekor kambing. Karena di sana motong kambingnya. Di sana Mesir motong ayam itu cuma 2 kali potong. 1, 2, 1, 2. Ayam paling kecil 1/4. Bukan seperti kita dimutilasi. Hancur. Makanya orang Arab kalau makan tempat kita lihat, ini kena Hiroshima Nagasaki. Wahai ibu-ibu yang berada di bawah, saya minta malam tahun baru hijrah ini hanya 1 permintaanku, Bu, turunkan harga mahar. Takbir, takbir. Ketahuan tak bermodal. Yang penting anakmu menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh ini, soleh. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa yang ada di hadapanku ini adalah pemuda yang soleh-soleh. Mereka sudah mau datang ke masjid, sholat berjamaah, meninggalkan segala macam aktivitas malam ini. Tiba-tiba datang dia meminang anak gadismu dengan cara yang baik. Bapak, saya mau hubungan ini tidak hanya sekedar pertemanan, tapi ingin lebih dekat, mau minang. Apa nanti datang-datang sini? Naik apa tadi kemari? Naik Grab, Pak. Pulang. Iyakunu fuqara. Kalau yang datang itu miskin, susah, yughnihimullah. Ada rezeki sendiri, ada rezeki berdua, ada rezeki bertiga, digabungkan Allah rezeki, dibukakannya pintu-pintu rezeki. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak gadismu laki-laki, dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau kebetulan kau kaya, mobilmu mewah, duitmu banyak, katakan kepada dia, kau jaga anakku baik-baik, masalah urusan belanja aku tanggung dulu beberapa bulan, tapi jangan lama-lama kali. Sementara Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Tapi kalau kau macam-macam sama anakku, habisi kau nanti. Cuman saya baru nabung, Pak Ustadz. Saya mau terus apa gimana, apa mundur, Pak Ustadz? Pantang mundur. Lanjutkan. Jangan mundur. Jangan mundur. Setapak pun kau jangan mundur. Allah bersamamu. Minjam uang, Pak Ustadz? Enggak ada. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan.
Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget. Ya. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insya Allah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri bapak?" "Iya." "Bapak ganteng kok bisa yang gitu?" Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden. Kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena. Yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang. Tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur. Ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah. Masa cuman ngasih pena? Kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya. Tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau mendapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Ya enggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak. Oke, begitu sampai di sana, langsung dia. Nggih, Pak. Nggih. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. Bercanda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Tuan Guru Abdul Somad. Amin. Saya hanya bacakan aja amin. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Kelihatan dari tulisannya. Yang ingin menikah muda, mantap. Kemana saya ta'aruf? Mana saya tahu? Oh, saya salah baca. Kemarin, kemana pula saya baca? Kemarin saya ta'aruf dengan seorang akhwat. Mantap. Yang sudah hafiz Al-Quran. Oh, indahnya. Bagaimana menurut Ustadz sedangkan saya belum hafiz? Nanti kau belajar sama dia. Dan kadang saya takut belum bisa menjaga dia seandainya. Kenapa takut? Kalau kau takut, saya pula ngambil dia nanti. Enggak, bercanda. Bercandanya nanti. Mohon Ustadz sarannya. Masalah dia lebih dalam hal hafalan, bagus. Nanti ketika kau lupa, dia yang mengingatkan engkau. Adinda, tolong dengarkan bacaan AA ya. Betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Didengarkannya. Itu nampaknya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya terlalu banyak. Oh ya. Diingatkan. Oh, indahnya suami hafal Quran, istri hafal Quran. Entahlah. Saya ingin nikah muda Pak Ustadz. Mantap. Agar terhindar dari zina. Saya setuju. Tapi orang tua saya tak setuju. Karena saya belum sukses.
orang tuamu itu punya hati, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan engkau sendiri, hai anak-anak muda, kau mau nikah, jangan kau sendiri ngadap orang, cari orang lain yang kira-kira orang tuamu itu tunduk patuh pada ucapannya. Kira-kira papa sama mamamu dengar omongan siapa? Siapa yang paling dia dengar di Indonesia ini? Oh, dia selalu dengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Minta sama Ustadz Yusuf. Nanti yang ngomong Ustadz ngomong ke dia, masa anak lu mau bangun pakai mercon? Tuh, orang bangunnya malam tahajud subuh, mau sahur dibangunkan suaminya, dibangunkan istrinya. Ini anakmu bangun pakai mercon. Nikahin tuh anak lo. Maka insya Allah dibuka. Tapi jangan lupa doa silahul mu'min, berdoa. Doa, sholat hajat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya nggak usah disebutkan, nanti dengar kawan sebelah, usolli sunnatal hajat, aku mau nikah muda ya. Jangan, dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling kabul ketika sujud, di sujud terakhir itu kau doa sepanjang-panjangnya. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau kau pakai bahasa Indonesia, doanya batal, sholatnya batal. Jangan diucapkan di mulut. Subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Ya Allah, nikah muda. Jangan. Dalam hati boleh, dalam hati boleh. Minta. Doa itu enggak usah terdetail. Ini detail. Ya Allah, aku mau menikah, namanya si Anu, lahir tahun 1999. Saya pendidikan S1 di sini, S2, S3 di sini. Ini anak Pak Anu, rumahnya di jalan ini nomor 39 sepadan ini. Enggak perlu. Perlu sebutkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lembutkan hati orang tuaku, lembutkan pula hati calon mertuaku, lembutkan pula calon anak gadis ini. Kalau kau tiupkan angin kesabaran, keindahan dalam hatinya sehingga dia bisa menerima aku. Tapi kalau tidak terimanya, tiupkan angin puting beliung, ratakan dia dengan tanah. Jangan. Tidak boleh mendoakan yang tidak baik. Mendoakan. Saya seorang akhwat. Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat, bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh? Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia. Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki. Coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6. Ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Kasih tahu. Dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa, Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Datanglah. Nanti keluarlah ente bawa mani. Lalu kau pun minumlah, tengoklah dia. Setelah itu barulah tanya, Dek, ya, tadi waktu di rumah tadi ada minum teh kan? Iya. Gimana nampak yang membawa teh tadi? Saya nggak ngelihat, Pak. Kenapa tak kau tengok? Besok pagi bisa kau datang? Bisa, Pak. Besok datang. Tengok jelas-jelas ya.
Aku ngundang kau cucunya mau nengok keponakanku itu. Bodoh kali kau. Setelah itu sampaikanlah kepada dia. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Itu gimana? Bisa, Pak. Selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik. Begitu dekat, tak jadilah Pak. Udah, yang kau ceritakan ke yang lain ya. Nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa disedihkan? Alah, perempuan macam laki-laki macam itu banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah. Ini takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir. Aku tahu rezekiku punya aku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu tak akan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, mau masuk. Jangan cuma kau tengok aja menganga lah. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana dek? Saya serahkan sama Allah aja. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Takkan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 3, amin. Nah, oleh sebab itu maka indah adik-adikku yang lajang. Indah kalian nanti bercerita ke anak-anak. Papa, ya, papa ketemu mama dulu di mana? Waktu itu ada ustadz datang ke masjid LNG Badak atau Badak LNG. Masjid Al-Kausar. Nah, terus pas papa mau keluar itu nyari-nyari sendal, mana sendal, tiba-tiba terbentur kepala papa. Tengok depan. Nah, itulah mamamu. Indah. Sekarang banyak laki-laki tak bisa bercerita indah dengan anaknya. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Salah sambung. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Ditangkap ansip kami. Waktu itu kami sedang main-main di taman LNG Badak. Habis itu datang security, tangkap, bawa ke Papua, nikah langsung. Saya sudah berumur 33 tahun. Angka cantik, namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak 2. Beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati, kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya, Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila, Bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW.
Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah, akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais, Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan gak? Saya mancing mereka aja, Bu. Kata ibu itu dari atas, awas kau balik. Tak ada sarapan pagi ini. Kiat-kiat apa yang harus saya lakukan agar saya dapat bertemu dengan jodoh saya? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Air ini rezeki apa tak rezeki? Rezeki diatur Allah apa tidak? Kalau rezeki ini, kalau air ini rezeki saya, berarti air ini juga jodoh saya, betul? Ini sudah ditetapkan Allah untuk saya, betul? Mungkinkah air ini masuk ke mulut saya kalau saya tak ada ikhtiar dan usaha? Mau dia masuk? Harus ada usaha menggerakkan tangan, membuka tutupnya, mendekat ke mulut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Namanya al-kasbu. Al-kasbu bahasa lainnya ikhtiar. Yang lajang-lajang, datanglah kalian ke ustaz-ustaz. Ini mereka ni banyak stok-stok mereka. Datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya belum menikah nih Pak Ustaz. Aku tahu dari tatapan matamu. Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Ada grup-grup WA tuh, grup jombloan sejati, grup hijab bersetampa laki. Dalam Ustaz carikan untuk saya satu Ustaz. Cantik, kaya, orang tuanya banyak tanah ruko, sudah di ruang ICU, taat beragama, orangnya sopan. Kalau ada macam itu, ngapain aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sempurna maka seumur hidup tak akan menikah. Kalian yang lajang-lajang, kalau kalian mau cari perempuan sempurna sampai mati tak berbini kalian. Kalian yang gadis-gadis, kalau mau cari laki-laki yang sempurna sampai mati kalian tak akan punya suami. Maka terima ajalah yang agak, tak usah ketat-ketat kali fit and proper test. Asalkan perempuan ada, terima. Asal jangan tak malu bawa dia undangan, dah cukup dah. Cantik-cantik kan. Dicari perempuan cantik. Sampai kalau pergi undangan, semua orang yang situ menengok. Untuk apa? Jadi fitnah itu, betul? Kita tanya orang, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali ya. Oh, tak emosi gitu. Lama-lama darah tinggi kumat mati. Tengok, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali. Kau pakai pelet ya? Oleh sebab itu bini kau ya? Iya. Kau dapat dia nikmat. Iya. Tapi dia dapat kau laknat. Ketika saya antar jemput anak saya, ini panjang nih ceritanya. Ketika saya antar jemput anak saya sekolah, ternyata anak kita jajan, makan, minum sambil berdiri. Begitulah hampir di semua sekolah. Apa tak anak itu berdiri? Gurunya pun tegak juga. Guru minum pakai tangan kiri, berdiri sampai ketawa cekikikan. Gimana anak murid-murid kita, Bu? Lulus semua kikikikikik. Guru digugu dan ditiru. Hai guru-guru, minum kalian pakai tangan kiri, berdiri. Kalian sudah mengajarkan murid-murid satu kelas, satu sekolah mengikut kalian. Idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'kulu bishimalihi. Karena setan minum dan makan pakai tangan kiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang minum berdiri sebelum ditelan, muntahkan dulu. Suruh minum dulu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Habib Umar bin Hafiz ketika dia sedang berjalan dikasih orang air minum, jongkok dia. Habib Ali Al-Jifri ketika sedang berdiri dikasih orang air minum, jongkok dia. Ini sekarang minum berdiri. Pergi ke hotel acara makan minum berdiri. Payah membedakan antara yang makan dengan yang dimakan. Sapi minum berdiri, yang makan sapi itu berdiri juga. Saya juga setiap selesai pengajian sering menemukan jamaah yang makan sambil berdiri. Jalan-jalan pula lagi. Bahkan banyak jamaah membazirkan uang air minum yang cuma 240 ml. The question is, oke Inggris dia. The question is, pertanyaannya adalah, apa sih hukumnya makan dan minum berdiri dan dengan tangan kiri? Udah saya jawab dengan hadis tadi. Dan mohon dihimbaukan agar tidak membazirkan minuman yang seteguk. Kok saya habiskan ini? Kalau kita minum, cari minum yang gelas tuh, gelas atau botol yang kecil, kecil, minum habis. Mubazir sayang. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Setan kalau udah nengok orang mubazir, hai brother, hai saudaraku sesama setan. Ikatan setan-setan. Bagaimana imam kita biar selalu stabil? Bagaimana iman kita biar selalu stabil? Emang mobil stabil? Sementara kehidupan ini masih terus berlanjut, kebutuhan hidup terus meningkat, lingkungan terus mengglobalisasi, sementara kemiskinan itu cenderung kepada kemusyrikan, godaan makin besar. Tolong beri trik dan strategi terhindar dari godaan. Berjamaah. Bangun tidur, sholat subuh, berjamaah. Habis ini nanti ada acara, berjamaah. Berjamaah yang baik-baik. Tinggal di lingkungan jamaah, dekatkan ke masjid. Pengajian, wirid yasin, tausiah. Di kantor, gitu juga. Dekatkan komunitas kantor. Di tempat kerja, kita ini kan tak keluar daripada 4. Di rumah, di masjid, di kantor, di jalan. Di jalan, dengarkan radio, ceramah. Nonton TV ceramah. Sinetron, infotainment yang merusak, matikan. Handphone juga, grup WA tausiah. Saya Pak Ustadz di grup WA alumni, hati-hati, CLBK. Cinta lama bersemi kembali, cucian lama belum kering. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka syarat untuk istiqomah adalah berjamaah. Kemudian pula dengan globalisasi dunia, jangan banyak keinginan. Itu kuncinya. Jangan banyak keinginan. Karena sumber segala dosa kekecewaan adalah ingin. Nih punya kerja setan. Jaga jamaah, kurangi banyak keinginan, banyak-banyak nengok orang sakit, banyak-banyak nengok orang mati, banyak-banyak nengok liang lahat, banyak-banyak ingat mati, dan yang paling penting doa kepada Allah, mudah-mudahan istiqomah. Ustadz, gimana caranya menangani apabila seorang wanita saat diajak nikah tapi memberikan syarat dulu, seperti tamat kuliah dulu, macam tak ada perempuan lain, kau cari perempuan lain. Kau buat, nanti balik dari sini pergi ke tempat sablon, dekat buat sablon sini, sablon baju kaos, buat besar-besar di sini. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Kau kalau mau nikah sama aku, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Perempuan berserak-serak banyak-banyak. Ini banyak anak-anak muda nih otaknya sempit, macam daun kelor aja dunia dianggap. Anak muda ganteng, gagah perkasa, duduklah di kantin kampus galau, sampai dingin lontong sayur. Kok kenapa tak makan? Galau Pak Ustadz, SMS tak dibalas. La ilaha illallah. Saya aja yang sudah tua, kurus, hitam, kering, tak ganteng, duduk saya di kantin sebesar, lalu lalang 10 perempuan lewat aja. Kadang kita ini kegeeran, orang nengok kita sangka mau. Kau mau ya? Iya, mau muntah. Apakah ini maunya Al-Quran dan Rasulullah? Kalau tidak, apakah pantas ulama yang tidak dapat duduk bersama saling bermusyawarah untuk memberi solusi disebutkan bukan ulama? Apa ceritanya ini?
Oh, itulah makanya kita harus mendengar dari awal. Mengapa Ustaz salah paham tadi? Gara-gara langsung baca halaman 2. Begitu juga kalian yang dengar ceramah saya, jangan kalian potong-potong. Beli paket 2 giga, dengar dari awal. Ini potong. Sedangkan pertanyaan aja dipotong tak paham. Saya bacakan dari awal. Pak Ustadz, apakah yang menyebabkan para ulama tidak dapat menyatukan pendapat terkait perbedaan pemahaman khilafiyah sehingga umat Islam sedunia bercerai-berai? Siapa yang bisa menyatukan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali? Ini orang tak mengerti sejarah. Kita bukan disuruh menyatukan, memahami perbedaan. Bukan disuruh menyatukan. Siapa yang ingin menyatukan mazhab, sama artinya dia menyuruh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali hidup balik. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, tidak pernah baca bismillah jahar di Makkah. Selalu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ketika sholat dia di Masjid Istiqlal, coba tengok, ada videonya di YouTube. Cari Sudais Istiqlal, enter, dapat nanti. Apa dia buat di Masjid Istiqlal? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkannya bismillah. Kenapa? Karena dia paham perbedaan mazhab. Jadi masalahnya bukan kita menyatukan mazhab. Makanya ajarkan di sekolah-sekolah itu fikih perbandingan mazhab. Gontor, anak bapak ibu yang masuk Gontor, cabang Gontor, bagus. Karena di sana diajarkan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibn Rushd, fikih 4 mazhab. Makanya di masjid ini nanti buat pembahasan kita malam ini tentang bersentuhan laki-laki perempuan yang tak mahram. Menurut mazhab Syafi'i batal, ulang balik wudu. Menurut mazhab Hanafi tak batal, karena yang dimaksud bersentuhan bukan kulit tapi maaf jima. Kalau jima baru batal. Menurut mazhab Maliki kalau bersyahwat baru batal, kalau tak bersyahwat maka tak batal. NU dengan Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i batal. Muhammadiyah dipakainya mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Tapi saya dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i, tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Mungkinkah Abdul Somad menyalahkan mazhab Maliki? Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, durhaka saya, karena saya belajar ke guru-guru saya mazhab Maliki 2 tahun, 2004 sampai 2006 semua guru saya bermazhab Maliki di Maroko. Tapi mazhab, cemana mazhab Maliki itu Pak Ustaz? Tak pakai bismillah, tangannya ke bawah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika Syekh Muhammad Ar-Ruki, penasehat Raja Maroko, diundang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, untuk imam tarawih, apa yang dia buat? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kami heran. Selesai sholat kami tanya, Syekh, iya, Syekh kan Maliki, iya, kenapa tadi tangannya begini dan bismillahnya jahar? Senyum dia, aku mazhab Maliki, tapi aku tahu kalian di sini orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka aku pakai mazhab Syafi'i supaya tidak menimbulkan paham? Apakah ini maunya Al-Quran dan Rasulullah? Kalau tidak, apakah pantas ulama yang tidak dapat duduk bersama saling bermusyawarah untuk memberi solusi ini disebut bukan ulama? Terima kasih Pak Ustadz. Tak kemana-mana ceritanya. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam keadaan khusyuk? Ada orang berpendapat, kata dia, kalau dia sudah sholat, dia tidak lagi di Masjid Bumi Asri, sudah naik ke Sidratul Muntaha. Aku kalau sudah sholat, sudah putus makrifatku, udah tak ada lagi nampak aku, udah tinggal aku sama Tuhan aja lagi berdua. Sekarang kita tengok sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit, maka imamnya Abu Bakar. Mereka pun sholat, Imam Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi datang dari kamarnya. Mohon maaf, ini mimbar, ini mihrab, kamar Nabi di samping. Mohon maaf, inilah agak-agaknya beginilah makmum. Tiba-tiba datang Nabi dari kamarnya. Makam Nabi yang sekarang itu kamar Nabi. Nabi datang. Pas Nabi datang, maka makmum memukul
makmum memukul tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi dah datang. Kan tak mungkin dibilang Abu Bakar, Nabi datang tuh. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat itu sadar. Bukan dia naik ke Sidratul Muntaha. Sahabat Nabi yang disebut dalam Quran yang radhiyallahu an tetap tidak berpindah tempat. Sadar dia bahwa ada Nabi datang. Tiba-tiba orang yang baru ikut bersuluk 2 kali berzikir, oh ini Ustadz ngejek tarekat ya? Enggak, saya pengamal tarekat Naqsyabandi, saya pengamal tarekat Syattariyah, saya pengamal tarekat Syaziliyah, saya ambil sanadnya dari Syekh Muwaffaq, tapi tidak yang mengada-ngada cakap, membuat-buat. Kita ini berdasarkan ilmu, bukan kita pergi ke alam lain. Kalau ada orang ngaku aku tadi sholat entah kemana, ini larikan jin itu. Dia tetap sadar di tempatnya. Hadis yang kedua, Nabi sedang sholat jadi imam. Tiba-tiba Nabi membuka selop. Waktu itu Nabi sholat pakai selop. Masjid Nabawi belum ada karpetnya, masih pasir. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selopnya. Ketika Nabi membuka sendalnya, semua makmum di belakang menengok, membuka sendalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tengok sendal berserak-serak di belakang. Lalu kata Nabi, kenapa kalian buka selop kalian? Kata sahabat, kami tengok kau buka selop, kami buka selop kami. Apa kata Nabi? Aku buka selopku karena tadi datang Jibril mengatakan selop itu ada najis. Selop kalian tak bernajis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat itu tidak kehilangan kesadaran. Dia tetap menengok sendal Nabi lepas. 3. Uqtulul aswadaini fis shalah. Kalau kau sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Kalau sedang sholat, bunuh 2 yang hitam. Apa yang dimaksud 2 yang hitam? Al-af'a wal aqrab. Aqrab kalajengking, af'a thu'ban, ular. Artinya apa? Waktu sholat mata terbuka. Coba tutup mata. Tiba-tiba datang anaconda. Sholat tidak kehilangan kesadaran, tapi sholat orangnya tetap mengingat Allah. Udah jelas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa dia khusyuk sampai hilang kesadaran. Dia tetap ingat Allah, dia tetap fokus di tempatnya, dia tetap membaca. Ustadz, sholat itu mata terbuka apa tertutup? Mata terbuka. Tapi kalau tak fokus, tak khusyuk, boleh ditutup. Nah, tahu kawan yang di depan itu kadang, makanya kalau sholat pakai baju yang tak ada tulisan. Ini ada orang pakai baju kaos di depan, tertulis coblos nomor. Itulah mata khusyuk. Udahlah datang terlambat, ditulis pula di belakang. Emang masalah buat lo? Mata khusyuk. Saya kalau ada yang model-model gitu, saya tutup mata. Lah, lalu bagaimana caranya khusyuk? Kata Syekh Ali Tantawi ada 5. Yang pertama, ketika berwudu jangan bercakap. Makanya waktu berwudu itu saat air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat air menyiram muka, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala, otak sampai ke lubang telinga. Saat air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Kan sambil bercakap. Ini banyak orang sekarang sambil wudhu cakap. Nah, kan udah aku bilang sama dia, jangan. Tapi itulah datang juga, memang entah apalah maksudnya. Punya kentut juga sama dia itu. Itulah kita khusyuk. 2. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Tasbih itu apa? Keretak. Kalau tasbih aja tak boleh, apalagi update status. Putus kontak HP mati. Udah. Tasbih boleh, tasbih tak boleh. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bro, gimana habis sholat terjadi kita makan sana? Subhanallah, subhanallah. 3. Sambung seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bercakap waktu azan dikumandangkan, yukhsha, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti
Oke, kalau azan berkumandang diam. Itulah mengapa di Medan di mana-mana sebelum azan apa kata muazin? Innallah. Di Medan masih ada orang baca itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sekarang ada orang yang melarang itu. Kau jangan tambah-tambah azan. Kalau azan-azan aja, jangan kau baca-baca innallaha wa malaikatahu. Datang mahasiswa itu melapor ke saya, Ustaz, katanya tak boleh baca innallaha wa malaikatahu. Siapa yang melarang? RT. Oh, kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi pengumuman saat aku nanti azan, ku sebut nama Muhammad, berselawatlah. Kira-kira mana yang bagus? Pengumuman attention please, atau innallaha wa malaikatahu? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Ini orang ini kaku, tak paham. Dibilangnya nambah-nambah ibadah. Itu bukan menambah ibadah, pengarahan. Sama macam sholat tarawih. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Itu bukan nambah-nambah ibadah. Itu kan pemberitahuan ganti gigi dari tarawih ke witir. Karena orang di belakang banyak tak tahu. Coba kalau tak dibuat begitu, emak-emak di belakang kan nanya, Pak Imam, ini apa ini? Witir. Tiga, empat. Pertama, waktu wudhu jangan cerita. Kedua, dari tempat wudhu ke dalam jangan tasbih. Ketiga, sambut seruan azan, jaga khusyuk. Keempat, mulut membaca, hati mengingat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Dijawab oleh Khabbab ibn al-Arth, na'am, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Banyak sekarang orang sholat diam aja mulutnya. Apa dibaca ya? Baca inna salati wa nusuki wa mahyaya sami'allahu rabbana lakal hamd. Yang kelima, pahami bacaan. Saya tak nyuruh menerjemahkan, jangan diterjemahkan, cukup dipahami saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salat ini macam orang nyetir mobil. Sudah agak naik ke ini. Macam naik motor juga. Agak naik masuk. Begitu. Macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Jatuh, naik balik. Jatuh, naik. Jangan jatuh masuk kolam semua pelak nanggu-nanggu ikan dalam. Dah, ini kertas terakhir. Ini panitia udah risau nih. Tim udah risau ini karena pesawat dah mau berangkat. Saya cuma mau bilang saya pernah mimpi satu majelis sama Habib Rizik. Makan sama Ustadz Somad. Allah. Menyuapi saya langsung dari tangannya. Itulah mimpi yang paling indah. Ya Allah, masukkanlah Ustadz Somad ke dalam surgamu. Biarkan Ustadz Somad memilih. Yang mengirimkan surat mimpi jumpa banyak. Yang mengirim ke WA juga ada, saya simpan screenshotnya banyak. Tapi sampai sekarang saya bersyukur sama Allah, yang banyak menceritakan mimpi jumpa sama saya ini 3. Laki-laki, anak-anak, sama nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Bagaimana cara mencari calon menantu? Masya Allah. Buat nanti tim fit and proper test. Pembina Bupati Nunukan. Keamanan Dandim dan Kapolres. Tim audisi luar provinsi Abdul Somad LCMA. Nanti saya tes dia. Kau yang mau jadi menantu orang Nunukan? Siapa? Apa sekolahmu? Saya angkatan darat. Oh, tentara kamu? Iya, tapi saya dari pesantren dulu Pak. Mantap. Baca Quran. Surat apa yang mau kau baca? Namamu siapa? Nama saya Torik Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik. Mantap. 7,5. Peserta nomor 2. Rupanya banyak peminat. Anak orang Nunukan ini cantik pula. Minum teh dia nampak merahnya. Serta nomor 2, banyak peminatnya. Kamu dari mana?
Saya pengacara Pak. Apa itu pengacara? Pengangguran pengacara Pak. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Apa baca Qul a'udzu birabbin nas? Qul a'udzu birabbin nas. Lulus 6,5. Peserta nomor 3. Kamu apa? Saya bisnismen Pak. Apa usahamu? Nanam kelapa sawit. Luas? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Siapa namamu? Nama saya Imran Pak. Baca surat Al-Imran. Panjang tuh Pak. Nah, tadi dia Torik, Anas kok Imran. Tapi saya di rumah dipanggil Kulhu Pak. Baca Kulhu Allah. Baca Kulhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lulus langsung. Nama saya disebutnya. Kalau mau menengok laki-laki, calon menantu laki-laki pandang 2 saja. Idza ja'akum man tardawna din, baik agamanya, baik sholatnya, baik berjamaahnya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya, cakapnya lembut, matanya enggak jelalatan, orangnya sopan baik, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah dia. Masalah harta itu datang dari Allah, la haula wala quwata. Jangan kau pandang karena hartanya, Bu. Jangan nanti datang anak lajang nikah mau minang anak gadismu, kau buka gorden, kau tengok dia. Inilah dia. Ini dia, ini dia. Ini dia Alphard warna merah. Wah, ini dia. Jangan buru-buru, Bu. Kita tanya dulu. Pesan Ustadz Somad kemarin kan tes dulu. Enggak perlu tes-tes. Memang udah nampakku istiqoroh tadi malam ini dia. Nah, akhirnya dinikahkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah! Sebulan setelah nikah anak pun pulang berurai air mata. Mama! Kenapa? Rental. Rental. Dunia melayang, akhirat tak dapat. Kalau kau lihat akhiratnya, kalau kau kejar dunia, akhirat tak dapat. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Ustadz Somad, dulu pertama kami nikah dulu Ustadz Somad, setiap kami bertamu ke rumah saudara, mereka tutup pintu. Kenapa, Bu? Karena disangkanya kami mau minjam beras. Kami susah. Tapi dibukakan Allah pintu rezeki kaya raya melimpah ruah. Akhirnya orang baru tahu. Memangnya kita dulu lahir bawa harta. Ada yang lahir bawa koper. Ada. Mana ada? Ada yang lahir bawa sempak? Enggak ada. Lalu kenapa kau cemas terhadap hidup ini, saudaraku? Oleh sebab itu jangan pandang hartanya. Kau pandang harta, harta binasa. Kau pandang jabatan, tak sampai 2 periode, tangkap KPK. Kau pandang kekuasaan, kekuasaan akan sirna. Kau pandang rupa dan wajah, jangan pandang wajahnya. Dulu ganteng, dulu cantik, sekarang lisut. Oleh sebab itu pandanglah agama dan akhlaknya. Itu kalau menantu laki-laki. Kalau menantu perempuan, perempuan agak banyak sedikit, yang dipandang 4. 5 liha, kaya. Wali hasabiha, keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat beragama, jilbab panjang, paham agama. Ustadz Somad, carikan saya yang 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya, apa yang aku kasih ke kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jodoh, rezeki, mati. Allah yang menentukan. Apakah manusia bisa merubahnya? Bagaimana dengan takdir? Takdir ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Ada yang kita disuruh memilih, ada yang dipilihkan Allah. Abdul Somad menjadi orang Melayu Sumatera. Itu saya memilih atau Allah yang milihkan? Andai dulu boleh milih, Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tentu saya mau jadi orang Cina.
Macam Jet Li lah saya sekarang. Ayah, cincai-cincai lah. Tapi ini nggak bisa milih. Ketika malaikat membawa roh, maka roh dikirimkan ke perut sesiapa kehendak Allah. Dimasukkan ke dalam perut orang Makassar. Agak kareba. Dimasukkan ke dalam perut orang Jawa. Pripun kapare Pak Api? Wis pirang-pirang dina orang teko kene ya. Masuk ke dalam perut orang Sunda. Kumaha atuh damang. Masuk ke dalam perut orang Minangkabau. Baakawa kini ala lamo alun basuo jo ambo. Masuk ke dalam perut orang Batak Sumatera Utara. Biado alak ita sesudena. Oh lo masude. Ini kita nggak bisa milih. Masuk ke dalam perut orang Cina. Itulah dia Ustadz Felix Xiao. Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara. Itulah dia Ustadz Nabawan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara. Itulah dia Ustadz Yahya Walone. Ini nggak bisa milih. Tapi antara taat dengan maksiat bisa nggak milih? Bisa. Siang ini pilihannya antara berdua. Jalan-jalan di pantai sama pacar atau pengajian? Jalan-jalan di pantai sama pacar atau pengajian? Jalan-jalan di pantai atau pengajian? Pilih antara dua. Jalan di pantai, pengajian. Pantai, pengajian. Pantai. Ah, pergi pantai. Yang satu lagi dilanjutkannya. Pengajian, pantai. Pengajian, pantai. Pengajian. Ah, ikut pengajian. Milih. Maka saat ini ada memilih, ada tidak. Jodoh. Memilih atau terpaksa? Milih. Dulu bapak calonnya kan banyak. Ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah. Kenapa itu yang kau pilih? Itu yang ditangkap Ansip kemarin Pak Ustaz. Kalian yang punya calon dua, kalian istikharah. Ustaz Somad, saya sudah istikharah. Yang mana jodoh saya Pak Ustaz? Pilihlah antara dua. Gimana caranya Pak Ustaz? Istikharah. Habis istikharah, pejamkan mata, nampak dia. Ah, mana nampak? Dua-duanya nampak. Saya ceramah ini antara ceramah berdiri dengan duduk, milih atau terpaksa? Milih. Kenapa Ustaz tak duduk? Tak ada kursi. Oh, Ustaz nyindir ya. Enggak. Saya Ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya ceramah memang minta berdiri supaya nampak saya masih muda. Kalau udah duduk, assalamualaikum. Jangan sampai kau pakai narkoba, mabuk sakau, ditangkap Pak polisi, ada Ustadz. Kenapa kau pakai narkoba? Sebenarnya saya tak mau pakai narkoba, tapi saya terpaksa oleh takdir. Ini kalau ada gini Pak polisi, tangkap paling antukkan ke dinding. Jangan sampai anak gadis hamil 2 bulan, 3 bulan, pulang ke rumah, ditanya sama bapaknya, kenapa kau hamil? Bapak jangan marah Pak, ini sudah takdir Tuhan. Dulu waktu kau dibonceng pacarmu, check in ke dalam hotel, buat maksiat, kau dalam keadaan sadar apa tidur? Sadar, dikasih Allah akal, dikasih Allah hati. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan hati dan jiwa. Bersalahlah orang yang buat dosa. Ini jalan Allah. Mau belok ke neraka silakan. Mau masuk ke surga silakan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau silakan ingkar. Kita diberikan mata, diberikan telinga, diberikan otak, diberikan hati. Pilihlah jalan Allah. Semua siang ini mendapatkan jalan ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana caranya mengetahui bahwa seseorang itu jodoh kita? Dulu sebelum menikah, saya juga selalu nanya-nanya yang begini. Saya tanya sama kakak kelas, Bang, gimana kita tahu bahwa itu jodoh kita? Kata kakak kelas saya, kalau hatimu bergetar berarti dia jodohmu. Lalu saya praktekkan selama 2 hari, setiap melihat perempuan bergetar.
Jadi ternyata masalah jodoh ini kita jangan terlalu terpaku pada yang ghaib. Yang penting 3 langkah. Wasyawirhum fil amri, ajaklah mereka bermusyawarah, minta pendapatnya orang tua, kiai, ustadz, sahabat, minta pendapat dia. Mungkin dia punya calon yang dulu dia nggak jadi, stok dia. Fa iza azamta, setelah dengar pendapat orang lalu kau azam, tekad kuat, fatawakkal 'ala Allah, pinang dia, serahkan kepada Allah. Jangan terlalu banyak berteori-teori. Nah, ini banyak nih sahabat-sahabat, saya sudah lihat dia Pak Ustadz, tapi nampaknya belum ada signal ke sana. Dah selesai acara kajian ini, yang gadis yang lajang segera temui Kiai Lutfi Zawawi. Pak Kiai kan ada jamaah ini banyak. Ustadz, berapa jamaah Kiai Lutfi? Saya ngaji tempat beliau, jalan ditutup, kiri jalan penuh sejauh mata memandang, kanan sejauh mata memandang. Cuman kami belum ngitung berapa yang gadis. Datang beliau, tanya, insyaallah. Lalu kemudian kalau tidak cukup juga, mana tahu nggak cukup satu negara, ingin yang cabang Malaysia, temui inspirasi. Akan membangkitkan inspirasi barumu. 2 keuntungan siang ini, ekonominya mapan, dan yang tidak menikah segera ditemukan dengan jodohnya insyaallah. Yang mengucapkan amin yang belum nikah. Ini yang aminnya kuat malah yang udah nikah. Dia nggak tahu istrinya mengamati dari belakang. Pulang dari sini ditanya, Mas tadi ngomong amin untuk siapa? Jawabannya saya kasih tahu, anak kita. Ustadz mau tanya, saya sering bolos kerja demi hadir di majelis tablik akbar. Ini nampaknya mau minta fatwa halal. Saya dosa apa enggak ya Pak Ustadz? Pekerjaan itu terbagi 2. Ada pekerjaan yang sifatnya menjadi pelayan masyarakat. Itu yang dipakai waktunya. Dia standby dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nunggu orang. Ini yang begini, kalau model pekerjaannya menjadi pelayan masyarakat begini, dia bolos, haram. Gajinya haram. Kalau dia PNS, APBD, APBN makan haram. Kalau dia swasta, gaji yang dia pakai haram, karena dia sudah meninggalkan kerja. Tapi ada jenis kerja nomor 2, dia tidak melayani masyarakat umum, dia kerja borongan. Yang dikerjakannya itu tugas. Selesaikan ini 500 halaman laporan, bisa selesai 6 jam, tapi karena dia orangnya cerdas, selesai 2 jam. Maka yang 4 jam itu dia pergi, kepergiannya tidak meninggalkan kerja, karena kerjanya sudah selesai. Nah, saudaraku yang membuat surat ini, aku tidak tahu engkau golongan pertama atau kedua. Kalau engkau termasuk pelayan masyarakat yang mesti standby nunggu orang, jangan kau tinggalkan kerjamu. Gimana saya mau dengar pengajian? Bisa streaming, ada rekaman. Jangan lupa buka 2 channel itu, Tafakuh dan Inspirasi. Jangan sampai tinggal. Tidak ada halangan. Maka semua kajian, alhamdulillah, semua kajian tetap ada rekamannya. Termasuk kajian hari ini direkam. Direkam. Jangan takut. Tapi kalau model pekerjaanmu yang kedua, model sifatnya borongan, selesai ini 6 jam, 2 jam putus, 4 jam kosong. Silakan ikut pengajian. Pak Ustadz, saya mau tanya, sebagai orang tua, saya mau mencetak anak yang soleh dan solehah, dan kekurangan ilmu saya sebagai ortu, maka saya masukkan anak saya ke pesantren, mendapat bimbingan ilmu agama, ilmu umumnya saya sekolahkan. Alhamdulillah sekarang sudah semester 7 pendidikan agama. Apakah saya sebagai ortu sudah benar memberikan pendidikan anak saya? Apa kata Said Nursi dari Turki? Ilmu agama menerangkan hatinya, ilmu umum menerangi otaknya. Anak ibu kalau cuma belajar agama, hatinya terang, otaknya hitam. Hebat kimia, fisika, biologi, saintek, otaknya terang, hatinya gelap. Yang lebih parah, otak gelap, hati gelap. Kita mau anak-anak kita otak terang, hati terang. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Oleh sebab itu anaknya hebat dalam bidang 5. Fisika, kimia, biologi, matematik, bahasa Inggris. Tapi juga otaknya terang. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab,
sejarah Islam, fikih. Maka kedua ini, itulah yang disebut dengan integrated curriculum. Kurikulum yang mengintegrasikan antara sains dan teknologi Al-Quran. Dan itu dibuka di Gombak, Kuala Lumpur, IIU, International Islamic University, yang mengkombinasikan antara sains, medis, teknologi, dan Islam. Dan itu yang diadopsi ke seluruh dunia sekarang, termasuk UIN, termasuk universitas-universitas umum kita. Saya memberikan tausiah di UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Apa kata Pak Rektor? Anak-anak yang hafal Quran 30 juz silakan datang ke UII, beasiswa full gratis. Apa arti maknanya? Dia boleh jadi dokter spesialis, tapi dia juga hafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita terang kepalanya, terang hatinya, insyaallah. Ustadz, berdosa enggak kalau menggunakan kartu kredit dengan bunga 0%? Ada apa enggak? Selama transaksi itu tidak ada tiga, tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya, maka dia tidak tergolong dalam transaksi yang diharamkan. Bersih dari ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian, tidak ada di dalamnya zulm, aniaya, apapun nama transaksinya. Karena makin berkembangnya zaman, transaksi yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. E-commerce tidak ada zaman Nabi. Lalu kemudian jual beli online, tidak ada zaman Nabi. Selamat dia dari yang tiga, pasti dapat dipercaya, tidak ada riba, maka dia selamat dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilih bupati, wali kota, gubernur, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden, tidak lepas dari money politik. Money, duit, politik. Ustadz Somad, calon yang kita usung kemarin yang bertakwa kepada Allah, yang begini kalah. Kenapa? Karena kita hanya berkata, tolonglah pemimpin yang adil, tolonglah. Besok pagi disawer 500.000, selesai. One man, one vote, satu orang, satu suara. One man, one choice, satu orang, satu pilihan. Tidak ada beda antara suara orang kaya dengan suara orang miskin susah melarat dalam dunia demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Oleh sebab itu makin banyak orang miskin, kemiskinan dipelihara. Karena politikus busuk pasti akan menjaga kemiskinan, karena kemiskinan adalah lumbung padi suara terbesar. Inilah yang membuat Abdul Somad dicekal ceramah di beberapa tempat. Tidak boleh masuk. Kenapa? Dia bicara politik, bicara tentang ekonomi, bicara tentang kepentingan, bicara tentang maslahat ke depan. Sampai hari ini saya tidak pernah bicara partai, tidak pernah sebut nama partai, tidak pernah sebut nama orang, tidak pernah sebut warna, tidak pernah sebut lambang, tidak pernah sebut simbol. Saya hanya bicara umum saja. Tapi orang mengerti, jamaah cerdas. Insya Allah jamaah pengajian kita, kalau ada yang mau nyogok dia dengan money politik, ini 200.000 coblos saya nanti ya, tidak, karena kami sudah mengerti. Uangnya, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Bisa. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih 500 Pak Ustadz, boleh nggak? Haram. Kalau 5 juta Pak Ustadz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, ulama tidak sepakat dalam masalah. Sekali haram tetap haram. Money politik merusak semuanya. Oleh sebab itu maka spirit yang dipakai, semangat membangun ekonomi umat, inilah yang akan menyelamatkan umat ini, negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barakah insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Tidak ada gunanya pertemuan selain daripada mendatangkan rahmat, dipancing dengan doa. Aminkan doa dari kiai kita. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Mudah-mudahan kajian ini berubah menjadi amal, action di tengah masyarakat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.